Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Yulianto dengan nomor NIB saya 148250001. Di sini saya akan mendokumentasikan pengerjaan EAS sistem basis data saya. Jadi di awal-awal ini saya mengerjakan pembuatan tabelnya terlebih dahulu. Terminal. Oke, kita buat baru database-nya dulu. Database-nya saya tulis penjualan. Oke, penjualan. Ini saya buat tabel baru. Ada 3 tabel sesuai dengan soal. Tabel pertama itu order ID, tabel kedua customer ID, tabel ketiga itu total. Tabel pertama saya gunakan varchar dengan panjang barisnya sekitar 225. Tabel kedua dan tabel ketiga saya gunakan integer. Sini untuk namanya order, ya order nama tabelnya, order, simpan. Nah, sip, udah. Kita masukkan barisnya dulu. Baris pertama A01, A01, eh A001, 101, 50.000. Baris kedua A002, 102, 75.000. Sip. Kebanyakan. Hmm. Untuk ini tuh baris ketiga A003, ini 101, 20.000. A004, 103, 60.000. Ya, cross check lagi 50, 75, 20, 60, 50, 75, 20, 60, 101, 12, 10, 12, 13, 12, 13. Langsung ke soal nomor pertama, query. Tulis query SQL untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh customer dengan ID 101 dan 105. Jadi ini nanti gunain where ya. Kita gunain ini penyisian, disisihkan. Jadi kita select, kita menghitung jumlah pesanan. Oh, berarti kita gunakan count ini harusnya. Select count from, ya, from, karena tadi order ya. Order itu kata fungsi, ya. Jadi harus dikasih ini. Oke. Select count menghitung from order where di mana. Customer ID spesifik tadi, di- eh, spesifik customer ID dengan 101 dan 105, berarti kita where customer ID in, kita tulis 101, maaf, 05. Nggak ada 105 di sini. Saya gunakan 103 saja gitu. 103.
Bismillah. Ayat. Nih, dia munculnya begini ya. Hmm. Atau kita bisa ganti S S jumlah pesanan. Jumlah pesanan. Ini kita bisa. Iya. Tapi query paling benar itu sama ya. Hasilnya berarti tiga akunnya, tiga kali pembelian. Lanjut ke nomor dua, tulis query SQL untuk menghitung jumlah pesanan yang dilakukan oleh customer dengan ID 101. Jadi spesifik di 101. Oke, mirip pakai ini. Cuman kita nggak pakai 103 berarti. Tetap sama, begini. Tapi di sini kita nggak pakai 103. Gini. In 101. Ya, ada dua. Jadi untuk nomor satu ini kita gunakan where itu where buat apa namanya spesifik menunjuk ke customernya yang dimau. Lanjut nomor tiga, bagaimana cara menghitung rata-rata total dari tabel tersebut? Menghitung rata-rata kita berarti gunakan fungsi average. Average menghitung rata-rata. Jadi select, oh kita cari total berarti select AVG total from, jangan lupa tandanya biar tidak keliru fungsi di sini. Nah, ini from order, yep. Jadi rata-ratanya itu sekitar 51.250. Lanjut kita ke nomor 4. What last store prosedur pada skill untuk menghitung jumlah pesanan per customer. Per customer. Per customer berarti kita gunakan having. Jadi per customer ini kita gunakan having group by. Kita gunakan group by. Jadi kita ke select. Soalnya minta jumlah pesanan per customer, jumlah pesanan ya. Jumlah pesanan itu count. Kita select customer ID. Oke, customer ID. Select customer ID, count dulu, masukkan ini. Select customer ID. Oh, sorry. Oh, jumlah pesanan. Oh, sorry, maaf. Tadi order ID ini. Nah, ini kita from select customer ID, count order ID from ngunit apa tempatnya tadi itu order group by pakai P gini by customer ID. Jadi dia nanti dicari per grupnya, jadi dia kan mintanya di per customer. Jadi nanti dia dijadikan satu buat customernya ini. Hmm. Customer ID dem. Salah. Person from group headline satu call. Oh, customer ID count order ID from. Oh, maaf, maaf, gak ada komanya. Gini, gini.
Sip. Jadi mana kita itu ingin menampilkan customer ID sama apa namanya dia itu sudah memesan berapa ini jumlah pesanannya. Jadi jumlah pesanannya sama ID yang mana saja. Kita itu per grup. Jadi dia itu tadi per customernya ya. Jadi setiap customernya itu. Jadi 101 itu berapa, 102 itu berapa, dia pesan berapa. 103 itu dia pesan berapa. Jadi semuanya ditampilkan. Lanjut nomor 5. Tulis query untuk menampilkan semua pesanan dengan total lebih besar dari rata-rata seluruh. Oke, lebih besar rata-rata. Berarti nanti ada reverse-nya. Tulis query menampilkan semua pesanan dengan total lebih. Having. Sama seperti tadi. Nggak pakai having. Bisa ini. Where berarti. Kita pakai where jika. Kak. Select. Semua pesanan. Berarti order ID. Semua pesanan order ID. Select. Semua pesanan. Kita pakai ini. Pesanannya kan. From select from order, jangan lupa kasih tanda biar tidak keliru fungsi. Di mana total lebih dari ini pakai apa ya sebutannya subquery ya, dalam kurung. Ini pakai dalam kurung berarti kalau maaf kenapa? Nah, select average. Jadi kita ingin datanya itu ingin ditampilkan. Jadi data semuanya nanti ditampilkan jika totalnya itu harus lebih dari rata-rata kan. Rata-rata, ya. Dan sini total from, jangan lupa from, kasihkan tanda lagi, order, tutup, kita kasih, nah, cek lagi, yap, ini misalnya. Jadi ini rata-rata, di atas rata-rata, jadi pesanannya menampilkan semua pesanan dengan total lebih besar dari rata-rata seluruh pesanan. Lanjut nomor 6. Nomor 6 dia minta apa? Buat query untuk menampilkan satu customer ID yang memiliki jumlah pesanan lebih dari satu. Oke. Oke. Harusnya ini pakai group by sama. Ini pakai group by. Dia mintanya satu orang ya di dalam. Dia pakai group by sama having harusnya ini. Jadi kita ke select, sorry customer ID, from jangan lupa base from the order group by, kita group by customer ID ya, kita kelompokkan dulu ke customer ID tadi. Havings kita kasihkan spesifik having, dia itu harus lebih dari satu ya, memiliki jumlah berarti dia minta itu count ya, count order ID, count order jumlah pesanannya tadi order ID lebih dari satu berarti ini gini harusnya gini ya begini. Jadi kita itu dia itu minta dia itu kan ditampilkan nanti akan ditampilkan customer ID dari punyanya order tadi di grup. Dia itu minta khusus customer ID yang di mana jumlah pesanannya itu lebih dari satu. Nih, ya, salah. Oke, lanjut aja.
Lanjut. Ya, 101. Jadi dari tabel di atas ini yang dia itu mesannya lebih dari satu, cuman yang 101 ini ya, customer ID-nya 101. Dua kali dia. Nih. Oke, lanjut ke 7. Kita ke 7. Jadi bagaimana cara menambahkan kolom tambahan status di mana jika total lebih dari 50.000 maka statusnya high, jika tidak dia itu low. Oh, berarti ini kita gunakan if kemungkinan ya. If dua pilihan, dua pilihan. Jadi kita ke select dulu order ID, sorry, order ID jika total ya. Hmm, ya. Jadi total, koma, jangan lupa di if ini if total lebih dari 50.000, 1, 2, 3. Oke, 50.000 kita. Jadi kemungkinan pertamanya itu kalau tidak salah itu high ya. Oke, ini high. Gini harusnya. Seperti ini. Kalau tidak berarti dia low. Ini status. Kolom tambahan ya. Kolom tambahan berarti S status. Wah, S status. Kolom status kita aja lah. Kolom status. S kolom status from order. Jangan lupa dikasih ini biar tidak jadi fungsi order spesifik. Nah, terusnya bisa ya. Dia itu menambahkan order total if. Jadi ditambahkan jadi kolom status from order ID. Ya, jadi kolom statusnya ini S biar rapi gitu aja sih. S 50.000 low 75 high karena ada if kemungkinannya. Jadi kemungkinannya apa jika if total 50.000 lebih dari 50.000 kemungkinan pertamanya itu kalau iya nanti dia high, kalau apa namanya kalau tidak nanti dia low. Lanjut nomor 8. Nomor 8. Buat query yang mengkategorikan pesanan berdasarkan total. Aduh, berdasarkan total dengan ketentuan berikut. Totalnya itu lebih dari 70.000 itu very high. Oh, total 50.000 dan 70.000 itu high, total 50.000 itu low. Jadi ini kita gunakan case ya. Kita gunakan case. Case sama seperti tadi if eh eh, ini bukan if ya. Sudah, sudah. Ini bukan if. Kalau saya tidak salah ingat itu ini gunakan case ya when then case. Kalau saya tidak salah ingat gitu. Di select kita order ID, koma total, koma di mana case-nya itu where ini ya tampilan case ini udah
Case-nya itu di mana berarti when total total lebih dari berapa? 70.000. Kurang satu ya. 70, oke. 70.000 dan low, very high, sorry, very high. Kita kasih ini very high. Oke, kita kemungkinan kedua ya. Ya, kasus keduanya totalnya itu di antara, berarti kita gunakan between. Berarti when total between. Jadi kalau totalnya itu di antara ya. Semisal di antara 50.000 ya, and 70, sorry, 70 harga, dan dia akan nampilin high. Gini, else low. Jika tidak, kemungkinannya, jika tidak berarti dia low. Kita kasih N, terus kita kasih S, S apa? Maaf, kasih kepesan dengan total. Hmm, Kita kasih kategori harga. Kita buat tabel baru lagi, kategori harga. Kolom baru lagi, tabel kolom baru. Maaf. Hmm, From from order, jangan lupa biar kita tadi fungsi ini. Semoga bisa. Oke, ya ini. Jadi semisal kalau apa namanya, ini case ini kita itu buat perumpamaan ya, bukan perumpamaan ya namanya. Jadi kalau saya anggap itu seperti perumpamaan. Jadi semisal nanti kalau ada, jika totalnya nanti 70.000 lebih, nanti dia akan munculnya very high. Contohnya seperti di A002, dia very high. Kalau harganya itu di antara 50 sama 70, dia nanti ke high. Contohnya di A004 sama A001, dia high. Kalau tidak, keduanya yang di atas itu, jadi nanti akan ambil low. Di sini saya gini hampir setelah fungsinya ditulis seperti ini, nanti kita harus akhiri case-nya. Saya buat S kategori, jadi ini buat yang kolom baru, ini kolom lagi. Itu udah selesai jadinya. Oh, full kebanyakan. Jadi saya silang dulu yang permintaan permintaan pertama ini, saya silang dulu, saya ganti. Nah, buat nomor 9, buat query untuk menampilkan order ID total amount adalah rata-rata pesanan sebagai kolom baru. Oke, berarti nanti ada as-nya sebagai kolom baru. Oke, fine, fine. Jadi kita ke select order ID, kita ke total, kita minta apa tadi? Di total amount dan total rata-rata sebagai kolom baru. Hmm, Total. Jadi kita ke total dulu, kita aliaskan apa, kita buat baru dulu lah, berarti S total amount. Tulisannya gimana? Amount ini, dan total rata-rata berarti ini kurung lagi. Kita prioritaskan dulu berarti ya. Average, average total rata-rata berarti kita ke total ini.
total from, jangan lupa order, tutup. Kita aliaskan lagi as total rata rata-rata total rata 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 total rata total ini saja from order ini ini. Hmm, salahnya line satu mengubah nama tampilan ya, kita mengubah nama tampilannya dulu. Average-nya udah bener, from order as total amount order ID total, oh ini mungkin as total amount, soalnya nanti ini di yang ini nanti dijadikan total amount, terus nanti kita ada ini buat menampilkan total rata-ratanya sebagai kolom baru. Jadi ini kolom barunya nanti di rata total from order ID. Ah, ya. Jadi di order ID sama total dia nanti akan jadi total amount ini punyanya order ID ini. Terus yang apa namanya select apa yang punyanya rata-rata dan nanti akan dijadikan nih rata-rata total from order. Jadi ini rata-ratanya semua ya. Yang ini tampilkan semua ya sebagai kolom baru. Ya, lanjut nomor 10. Kebanyakan tagnya silang dulu. Enggak apa-apa. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Juga udah selesai. Juga udah selesai. Oh ini perbandingan dua. Hapus, gak apa-apa. Nomor 10 dia minta apa? Hitung jumlah pesanan berdasarkan kategori dari total, di mana kategori high untuk lot total amount di sama dengan ya di atas atau sama dengan 50.000, low ya di bawah 50.000. Oke, mirip seperti yang soal sebelumnya itu yang kita gunakan group by juga nanti. If ya, kita gunakan if kemungkinan select that if, assume if, ya kan, kategori total. Di if kita ke total dulu, totalnya sama dengan ini 50.000. Yap, 50.000 dia nanti kalau benar dia akan high, high. Kalau salah dia, kalau tidak dia akan low. Ini S. Kenapa saya pakai S? Ya buat kategori total lagi. S kategori kategori total.
ini aja kategori total, kita koma, kita akan menghitung baris di kita akan menghitung di mana kategorinya itu low amount, tapi count as kategori count, masukkan count, kita hitung dulu semuanya ya, kita akan hitung semuanya dulu, semua datanya ini harusnya as jumlah pesanan ya, as jumlah, kita buat lagi eh pesanan ini, group by, kelompokkan dulu kita, saya akan mengkelompokkan grup by kategori yang ini, kategori total, total ini harusnya bisa. Hmm, uncount total in list, oh salah di sini, dan kolom total in list, kolom totalnya nggak ada. Hmm, ini yang salah itu, oh formnya lupa, form clausen asalnya order ini harusnya, nah harusnya bisa, nah ya ini ya kategorinya high, kategori totalnya high, ini sama jumlah pesanannya yang apa namanya, jadi jumlah pesanan jika jumlah pesanannya itu totalnya itu di sama dengan atau di atas 50.000, dia nanti akan menampilkan high, jadi yang high ini ada tiga sesuai sama ini, ada 375, 60 sama 50, dia itu sama sama lebih lebih ya, jadi dari 101, sorry 101 yang ini ya, order ID-nya A001, A002 sama A004, terus jumlah pesanannya, jadi kan yang apa order ID-nya itu kan di atas 50.000 ada tiga ya, jumlah pesanannya ada tiga, jadi yang di bawah 50.000 itu ada satu, yang ini ya, yang A003 itu cuma satu 20.000 itu, jadi ini hasilnya ya, jadi select if, saya gunakan if buat misal nanti totalnya kalau di atas 50.000 atau sama sama 50.000 nanti dia high, kalau di bawahnya nanti dia low, S kategori saya jadikan satu ya, saya buat kategori baru lagi yaitu kategori total di sini, terus kita menghitung kon apa jumlahnya semuanya ya, jadi saya masukkan lagi jumlah pesanan, saya buat lagi di sini from order group, saya kategorikan lagi tadi punyanya yang ini, saya apa namanya grup, masukkan grupnya, jadi ada semuanya dijadikan satu di grup, hasilnya ini. Oke. Sudah semua soal Pak? Oke, sudah semua soal. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Karena ini semuanya ini sepemahaman saya.
saya belajar. Jadi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.